Izin pada kesempatan hari ini saya akan membawakan presentasi tugas bacaan saya mengenai tata laksana insufisiensi vena superficial yang diambil dari European Society for Vascular Surgery pada tahun 2022. Ini untuk definisinya sendiri, jadi insufisiensi vena superficial ini apabila memang dari pemeriksaan DUS didapatkan adanya reflux yang lebih dari 0,5 detik. Untuk vena superficial ini dikelompokkan ini terdiri dari vena savena, kemudian dan tributarisnya, kemudian vena perforantes, vena retikular, dan telangiectasis. Untuk sekilas untuk merefresh, jadi anatomi, jadi secara umum kita dibagi menjadi vena superficial, profunda, dan juga sistem perforantesnya. Kemudian di sini kita pada hari ini saya berfokus pada tata laksana inkompetensi pada vena superficial, yaitu savena magna, savena vein, kemudian juga tributaris dan perforantes. Jadi di sini dari ESVS sudah menyampaikan untuk indikasi tata laksana dari itu vena superficial ini apabila memang pasien bermanifestasi varicose vein. Jadi biasanya dengan klinis C2 ke atas. Biasanya dengan klinis edema yang jelas, kemudian di mana sebelumnya sudah tereksklusi bahwa penyebab edema ini bukan dikarenakan penyebab penyakit sistemik lain, dan memang murni karena penyebabnya adalah munivena. Kemudian ada indikasi tambahan yaitu berupa kosmetik. Jadi kita juga melihat mungkin dari segi pekerjaan pasien sehingga mengharuskan pasien untuk mengintervensi klinis dari varicose vein tersebut. Izin ini dari SVS memang ada tambahan, jadi dibuat lebih detail lagi untuk rincian dari klinikalnya. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa bahkan intervensi itu malah harusnya memang dikerjakan apabila pasien sudah dengan klinis C4 sampai C6. Kemudian ini untuk strateginya dari SVS di sini menyampaikan, jadi yang pertama harus dikerjakan adalah kita harus memapping, kita menentukan anatominya, ini dengan menggunakan DUS, hingga saat ini masih menjadi gold standarnya. Kemudian di sini untuk approach tindakannya yang disampaikan ini untuk 1A, rekomendasinya itu adalah dengan prosedur approach endovaskular, baik bisa disertai atau tanpa dengan tindakan tambahan plebektomi. Ini kenapa? Karena disampaikan dengan prosedur ini mobilisasi dininya akan lebih cepat dan itu malah akan semakin mengurangi resiko dari tromboemboli. Kemudian sebisa mungkin pasien perawatan dengan one day care kita atur. Kemudian di sini untuk disampaikan strategi untuk anestesinya ini dengan tumesan anestesi dengan panduan USG. Untuk standar dari SVS ini disampaikan itu menggunakan kombinasi dari campuran kristaloid, lidocaine, adrenalin, dan juga penggunaan nabik. Dan di sini sampaikan sebenarnya untuk lidocaine juga perlu penyesuaian dosis. Di sini sampaikan dosis yang aman itu adalah 15 mg per kilogram badan. Dan biasanya ini apabila pasien masih terasa nyeri sama prosedur, ini bisa ditambahkan dan disampaikan itu maksimal dosisnya adalah 35 mg per kilogram badan. Karena disampaikan dengan apabila dosisnya melebihi dari ini, itu sekitar 36% kasus akan menyebabkan toksisitas. Kemudian strategi lainnya adalah dengan open surgery. Ini biasanya bila memang dari hasil DUS itu memang terdapat ada tekanan juga pada sistem vena dalam. Biasanya untuk open surgery ini anestesinya dipilih bisa dengan general anestesi atau dengan tumesan anestesi juga. Kemudian berikutnya adalah ada strategi dengan skleroterapi. Kemudian juga di sini tidak lupa aplikasi bebat kompresi pasca tindakan. Aplikasi kompresi pasca tindakan ini sangat penting. Ini biasanya kita KI pasien diaplikasikan terutama 1-2 minggu pasca tindakan. Kemudian ini harapannya apabila memang ada vena yang masih terbuka atau belum fibrosisnya belum terjadi sempurna, ini diharapkan dengan bantuan kompresinya akan memberikan kompresi lumen vena dari dalam. Kemudian akan mencegah dan mengurangi inflamasi, tentunya juga mencegah nyeri, memar, hematom, dan trombosis pada pasien. Untuk di level savena ini dianjurkan tekanannya sekitar 35-40. Kemudian ini ada beberapa jenis untuk kompresinya dan kekurangannya untuk yang stocking dan elastik ini kita tidak bisa menentukan tekanannya. Jadi ada alat khusus itu kita bisa mengatur tekanannya. Dan untuk rekomendasi efektifnya sebenarnya ada tekanannya sekitar 35-40. Dan di sini juga di guideline ini juga disampaikan mengenai trombofilaksis. Trombofilaksis ini biasanya apabila pasien sudah mobilisasi dini dan juga telah diaplikasikan bebat kompresi, sebenarnya sudah cukup untuk mencegah kejadian trombosis. Nah, sehingga ini tidak rutin dikerjakan. Tapi trombofilaksis ini direkomendasikan perlu dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi. Misalkan, ya ini pasien dengan riwayat DVT sebelumnya, riwayat keluarga dengan riwayat VTE, venous thromboembolism, kemudian pasien dengan trombofili,
obesitas, ada riwayat nefropatia, dan apabila pasien ada intervensi lain, maksudnya ini adalah apabila pasien ada juga tindakan pembedahan lain yang menyebabkan pasien imobilisasi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian preoperatif ini apabila sebelum kita operasi didapatkan dari labnya, kita dapat meningkatkan marker inflamasi dan juga D-dimer. Maka perlu pertimbangan untuk pemberian termofilaksis. Untuk pemberian termofilaksis ini, apabila pasien dengan risiko tinggi tersebut, ini biasanya diberikan 7-14 hari. Biasanya pilihannya itu bisa dengan heparin atau dengan oral antikoagulan. Untuk di sini masuk kita ke manajemen dari Savanna vein. Ini pilihan yang pertama tadi 1A itu adalah dengan ablasi. Jadi biasanya pilihannya bisa dengan ablasi laser, radiofrekuensi, atau dengan steam. Kemarin sudah sempat dibahas oleh Dr. Adi sebelumnya. Untuk ini mungkin yang perlu kita ketahui penting adalah komplikasi dari tindakan ablasi ini. Walaupun sebenarnya insiden kejadiannya cukup rendah. Yang pertama adalah endothermal heat induced thrombosis. Jadi ini biasanya apabila kita temukan evaluasi dus pasca tindakan ini ada trombus setinggi saphenofemoral junction atau pada dan setelah dikerjakan EFTA. Nah, ini untuk tata laksananya kita biasanya trombosis ini akan hilang secara spontan. Namun apabila kita evaluasi dus itu tetap masih bertahan setelah 3 hari POD, ini kita dapat start dengan pemberian LMMOH. Kemudian ada single venous thrombosis, hiperpigmentasi, parestesia, hematom, dan thermal skin injury. Ini biasanya komplikasi ini akan meningkat apabila kita saat evaluasi ini venous vein-nya dari kulit itu jaraknya terlalu superficial, itu kurang dari 5 mm. Kemudian tentunya yang perlu kita pasti adalah risiko kekambuhan. Jadi kekambuhan ini bisa terjadi karena rekanalisasi atau vena yang sudah kita ablasi tersebut sudah tertutup, namun pada beberapa hari kemudian kembali terbuka. Kemudian ada juga resiko nevaskularisasi pasca ligasi. Ini biasanya karena ligasinya tidak adekuat sehingga tadinya akhirnya terbentuklah sistem vaskular baru. Kemudian di sini selain EFTA tadi ada pilihan lain, ini cyanoacrylate glue ablasi. Jadi kita menggunakan seperti semacam lem biologis. Kemudian ini untuk komplikasinya yang tersering disampaikan adalah plebitis dan juga reaksi alergi. Untuk divitis sebenarnya cukup jarang. Kemudian pilihan lainnya adalah foam skleroterapi. Ini catheter directed foam skleroterapi karena ini disampaikan cukup efektif, terutama pada SVG yang ukurannya masih kurang dari 6 mm. Dan biasanya ini selevel mid-tag atau di mana evaluasinya saat pasien berdiri. Kemudian apabila ukuran Savanna-nya lebih dari 6 mili, mungkin ini sebelum dilakukan prosedur pemberian foam ini, itu venanya lumayan dikecilkan terlebih dahulu, itu bisa dibantu dengan pemberian tumescent perisavenous. Kemudian untuk pemilihan cairannya ini biasanya itu adalah untuk saat ini masih dengan polidokonal atau dengan sodium tetradesil sulfat. Ini jenis deterjen. Kemudian di sini juga dari SVS disampaikan manakah yang lebih baik, apakah single injection ataukah stage injection. Jadi single injection ini maksudnya langsung di tempat yang lesi saja, atau stage injection ini dari lokasi di SVJ kemudian dilanjutkan terus pemberian injeksinya sampai ke bagian distal. Nah, dari guideline ini disampaikan lebih efektif dengan stage injection. Untuk komplikasinya biasanya DVT, namun ini cukup jarang. Jadi untuk mencegah kejadian DVT ini dibatasi pemberiannya 16 mili per sesi. Kemudian pilihan berikutnya adalah dengan mechanochemical ablasi, dan untuk pemilihan bedahnya ini ada delegasi stripping izin. Ini untuk pemilihan sudah dirangkum untuk pemilihan prosedur tata laksana pada incompetence pada selevel Savanna. Kemudian ini untuk manajemen perforantes dan disampaikan sini masih yang paling baik adalah dengan ligasi dan ablasi. Untuk tributaris dan juga retikular telangiectasis dengan ukuran yang cukup kecil, ini masih gold standarnya adalah skleroterapi. Plebektomi tidak rutin dikerjakan, namun bisa dikerjakan apabila memang cukup superficial. Kemudian ini pertimbangan khusus. Nah, ini yang perlu kita ketahui tambahannya. Jadi perlu pertimbangan khusus lain apabila pertama SVG-nya berdiameter terlalu besar. Jadi kalau misalnya dia ukurannya terlalu besar, ini bisa dibantu dengan tumasan anestesi tadi. Jadi ketika pemberian anestesi di subkutis tersebut, nanti harapannya dia akan mengecilkan sedikit lumayan dari SVG tersebut, sehingga
aplikasi EFTA atau skleroterapi itu akan lebih efektif. Kemudian SVG superficial. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, semakin superficial SVG-nya tentu akan komplikasinya akan semakin banyak. Jadi seperti hematom, nyeri dan sebagainya. Jadi kalau SVG-nya superficial ini lebih direkomendasikan untuk phlebectomy. Jadi bukan EFTA karena dia resiko untuk burning, secession dan paresthesia pasca tindakannya akan sangat besar. Kemudian ada aneurysma SVG, ini juga sama bisa ditindaklanjuti dengan pemberian tumesen subkutis. Kemudian lokasi anatomi varikosnya tidak lazim. Jadi ini juga penting. Jadi hal yang utama dari tata laksana inkompeten vena ini adalah dus yang baik, jadi mapping yang baik. Jadi dengan mapping ini, apabila memang ada lokasi anatomi varikos yang tidak lazim, ini bisa diketahui untuk mencegah kekambuhan. Jadi kekambuhan akan saya jelaskan berikutnya. Jadi ini follow up pasca tindakan. Ini yang penting kita evaluasi adalah tanda dan gejala komplikasi. Kemudian dus evaluasi biasanya ini 1-4 minggu pasca tindakan. Apa yang dievaluasi ini pertama adalah kebahasa terapi dan ada tidaknya DVT pasca tindakan. Untuk kekambuhan ini penyebabnya ada banyak. Jadi di sini disampaikan ada tactical error, technical error, kemudian juga neovaskularisasi. Biasanya pada pasca tindakan ligasi atau stripping apabila penjahitan atau ligasi dari stamina tidak adekuat, nah resiko neovaskulasinya akan lebih tinggi. Kemudian dikanalisasi apabila panjang dari ablasinya tidak adekuat, jadi ada bagian yang masih terbuka sehingga akhirnya masih ada lumen yang refleksi. Kemudian ada disease progression. Nah, untuk kambuhannya sendiri di sini disampaikan ada faktor risikonya usia lanjut, perempuan, kemudian faktor dari sosial seperti berdiri lama, kemudian ada pelvic vein reflux, kemudian obesitas dan multiparitas. Untuk tata laksananya di sini tentu saja rido, tapi untuk open ini mulai ditinggalkan, jadi lebih direkomendasikan untuk melakukan tindakan ablasi kembali. Kemudian berikutnya apabila kita evaluasi lumennya cukup kecil dan dia superficial, mungkin pilihannya bisa dengan skleroterapi saja. Siap, terima kasih.